SMA-nya bareng, tapi hebatnya dia udah jadi kandidat doktor sekarang. Sedangkan gue masih mati-matian beresin master gue, ya. Dan uniknya, ini teman gue ini kandidat doktornya nggak main-main di Jepang. Kita sambut dulu orangnya. Halo, Dil. Halo Farid, Oke, sehat, Dil. sehat Alhamdulillah. Oke, Gimana kalau puasa? itu benar puasa ya. Dil, bahasa Jepangnya saya baik-baik aja. Kira-kira apa, Dil? Kira-kira. Genki des. Genki itu Oh, artinya sehat. keren. Ada Gue ya biasa kalau denger bahasa. itu di One Piece aja yang sering gue Iya. tonton ya, tapi keren dia. Nah, tadi gue udah spill di Jepang ya. Gue bisa ceritain lu dia waktu SMA gitu. Ya. Kita udah kenal dari 2008, 2005 berarti kalau dari Iya, dari tahun 25. masuknya ya. Mm-mm. Cuman Mm-mm. di laki IPB, bener deh? IPB dulu ya. Benar-benar. Mm-mm. Baru S2-nya atau lanjutnya di Jepang ya. Berkeluarga juga ya. Sampai sekarang lanjut kandidat dokter. Nanti gue yang cerita jadi udah dah. Langsung deh. Lu punya 1 menit buat ceritain siapa Dila. Mungkin anak-anak semansa kenal Dila ya, tapi di luar itu mungkin ada yang belum kenal nih. Oke? Iya, iya. Sip. 1 menit buat Dila. Oke, Farid, thank you for having me. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Fedila Izati Syaukat, tapi biasa dipanggil Dila. eh Ya, seperti yang Farid udah tadi bilang ya, dulu kita sempat satu kelas juga pas kelas 3. Jadi masih inget tuh pas masa berjuang ya mau masuk kuliah. Nah, April ini insya Allah bakal masuk tahun ke-13 tinggal di Tokyo dan sekitarnya. Saya ya seorang istri yang suami saya juga sama, kita juga dari Semansa, tapi dulu waktu di SMA belum berteman. Yes, Semansa juga dan punya 2 orang anak dan sekarang lagi kuliah S3 di jurusan agribisnis. Gitu deh. Oke, thank you Dil ya. Ya, Temen gue, mungkin viewers gue penasaran tadi semansa semansa mana? Kita dari Bogor guys. oh ya, Ya. Bogor. Kita bisa challenge Dila bahasa Sunda nanti masih bisa apa enggak dia. Aduh, aduh. Jangan bercanda, gue juga udah campur-campur Dil. Tapi menarik Hmm, ya. Udah 13 tahun di Jepang. Iya Dil ya. hampir ya. Gila, ini lama. Berarti dari S1, dari kapan dia Benar, S1. S1 ya? S1. Jadi S1, dulu oke. memang Mm, sempat di PB. Terus ke PB. sini S1-nya. Nah, itu S2. dia. Lanjut S2, sekarang S3. Gila, ini Mm-mm. pasti banyak pengalamannya. Oke, Dil. Gua nggak sabar buat dengar cerita lu. Ya, memang judulnya leadership. Tapi lu bebas aja, Dil. Mm-mm. Cerita apapun nanti kita lihat nih. Mana yang bisa Oke, masuk ke oke. ranah leadership atau manajemen. Oke, Dil. Sip. Begitu lu lihat timernya, artinya lu mulai. Siap? Oke. Speed lead ala Dila. Oke, jadi Dila itu datang tahun 2010 ya pertama kali ke Jepang di Tokyo untuk kuliah S1. Terus habis lulus S1 di jurusan agribisnis juga, dulu namanya biobisnis, langsung lanjut juga S2. Tapi setelah S2 itu, alhamdulillahnya punya anak. Jadi udah nikah waktu semester kedua S2, nikah, terus kita punya anak. Jadi pada saat itu mikirnya ya udah kayaknya sekarang udah waktunya buat ngurus keluarga, maksudnya membesarkan anak gitu. Dan rencananya memang saat anak pertama lulus, jadi 2 tahun, pengen coba lanjut kuliah lagi. Cuman, alhamdulillah dapat rezeki anak kedua. Jadi pada saat itu ya langsung 2 anak di bawah 2 tahun gitu. Terus selama jadi ibu itu sebenarnya seneng ya, seneng punya anak kecil, seneng banget jadi ibu, punya peran baru. Tapi ada rasa apa ya, something's missing gitu. I don't have purpose, something kayak gitulah mungkin rasanya. Jadi pada itu kayaknya tahun 2018-an gitu ya akhir, mulai ngerasa kayaknya harus ngelakuin sesuatu lagi deh. Meskipun pada saat itu sebenarnya juga masih ngelakuin part-time job gitu ya. Cuman tetap kayak ngerasa, I don't know, apa ya, nggak tahu gitu tujuannya. Dan itu mungkin fitrah manusia ya, emang harus ada purpose in life gitu. Jadi pada saat itu cobalah ikutan votes, votes yang Farid pimpin itu dan dari situ jadi terpicu gitu pengen cobain juga buat kuliah lagi. Gitu deh Oke. ceritanya.
Thank you, Dil. Oke, napas dulu. Panjang ceritanya. Gue yakin itu nggak cukup sebenarnya 2 menit ceritain belasan tahun itu ya kan. Tapi ternyata gongnya itu di 2018 akhir gitu ya, Dil ya. Anak Mm-mm. udah 2, Dil. Oke, bener ya. Mm-mm. Dan gue Benar-benar. coba Dil, gue ini dulu apa kayak timelinenya. Jadi lu S1 Mm-mm. kan bareng nih kita Iya, iya. 2008, ya kan? Lu Mm-mm. ke IPB, gue ke STAN, Heeh. ya kan? Iya, Nah, di IPB ini sampai tahun berapa, Dil? cuman 3 semester. 3 semester Jadi, kan? terus keterima di beasiswa U2U. Bener. Jadi, Lanjutlah di sana. lanjut di Tokyo University of Mm-mm. Agriculture. Berarti lo dapat gelar sarjana bisa dibilang atau bachelor itu di 2012. Bener kan, Dil? Atau 2014, soalnya kan jadi 2014 mulai malah? lagi dari Oh, awal. ngulang lagi. Oke, Jadi berarti di si 3 semester 14. itu nggak diambil. Mm-mm. Nah, terus S2-nya Dil dapat di tahun 2016. 16. Beres tuh ya, Oh, S2. bener. Nah, Mm-mm. itulah dari Dila cerita S2 udah beres, Mm-mm. anak udah ada 2, terus ngapain lagi gua gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, join votes tadi ya di 2020 pas pandemi. Gitu dia ya, kira-kira Mm-mm. ya timeline-nya ya. Mm-mm. Iya, Panjang iya, iya. juga ya, oke. Oke Del, masuk ke 2 menit gua gantian ya. Lu udah 2 menit, sekarang giliran gua punya dua Oke. menit. Simple dari gua, Del. Langsung gue pengen tembak. Kalau belajar masih single, itu gampang banget, Del. Menurut gue ya. Ngurusnya sendiri, makan sendiri, ya kan? Terus baca jurnal sendiri. Pokoknya semua sendiri gampang. Tapi lu, Del, Mm-mm. punya anak 2, terus nggak di negara sendiri loh, di Jepang. Yang gua tahu, Jepang itu sangat disiplin. Makanya gue sempet pengen belajar ke Jepang. Dia inget nggak dulu gue pengen tanya-tanya tuh gue pengen S2 ke Jepang kan gitu. Tapi jadinya malah nggak ke timur, ke barat gue jadi ke Amerika Iya. malah. Nah, langsung itu pertanyaan gue. Lu kuat, Dil, waktu itu, Dil, buat sekolah, buat apa, buat ngurus anak, ya kan? Terus volunteering di vote juga waktu itu ya, sempet kan, gitu kan? Udah simple pertanyaan gue, lu kuat, Dil, waktu itu, Dil? Silakan. Oke. Dibilang kuat sih, apa ya, ya yang pasti support system yaitu suami ya, yang Support paling system. ngedukung. Mm-mm. Karena kalau tanpa support dari suami nggak mungkin ngelakuin ini semua. Oke. Apalagi maksudnya masih part time juga. Jadi Heeh, ngebagi itu beneran deh, S3 itu lebih ke self management kayaknya ya. pasti, Nah, pasti. karena itu beneran harus bisa ngebagi antara waktu sekolah anak-anak Pasti, dan pasti. juga ya yang lain-lainnya masih ada peran-peran lain kayak di organisasi lain gitu ya. Oke. Cuman terbantu banget juga dengan daycare di sini ya, sistem daycare di sini Hmm. yang Hmm. affordable ya. Tidak seperti kayak Oh. suka dengar kayak di Australia atau di Hmm. Amerika Serikat gitu kan kayaknya mahal banget ya daycare. Ya, Tapi kalau di sini alhamdulillahnya apalagi untuk mahasiswa itu sangat disupport dan ya masih affordable banget gitu. Jadi ya oke. tanpa daycare dan suami sih nggak mungkin ngelakuin ini semua. Nggak mungkin ya. Berat ya, Dil, ya? Berat lumayan. Pasti, pasti. Oke. Nah, thank you, Dil. Ini gue matiin dulu, tapi kita lanjut diskusinya. Oke. Dil, oke. Gue nangkep. Gue tanya kuat apa enggak, lu bilang kuat. Dan kebukti ya, S2-nya beres, alhamdulillah happy ya, anak-anak juga sehat, dan sekarang malah udah lanjut S3 lagi. Gue baru S2, lu udah mau S3 lagi gitu ya. Nah, sekarang lebih deep lagi, Dil. Orang tahu di Jepang buat traveling, buat makan, buat kulineran, buat jalan-jalan dan yang lain. Tapi lu sekolah, Dil. Lu sekolah dan berkeluarga. Ada pengalaman apa, Dil, yang paling unik nih dalam belasan tahun? Menurut gue nih banyak pasti yang bisa diceritain. Tapi coba gue kasih lu waktu. Bener ya. Momen apa, Dil, yang menurut lu kayak ini life changing banget gitu? Gara-gara momen ini gue jadi paham gitu. Misalnya kayak memahami Jepangnya, memahami orangnya di sana mungkin, atau budayanya, atau Hmm, leaders leadership seorang figur mungkin ya, macam-macam, Dil. Jadi sekali lagi, oke, satu oke. coba pilih life changing apa, Dil, selama di Jepang. Oke. Apa ya? Aduh banyak banget. Banyak Hmm, pasti, banyak pasti. Satu aja dulu. Yang Oke, muda oke. dulu boleh deh, ceritain yang muda dulu apa kira. Hmm, Apa ya? Kalau belajar ke Jepang itu mungkin lebih belajar. Ini mungkin pengalaman bukan cuman Dila ya, tapi juga sering dengar gitu teman-teman yang juga kuliah di Jepang tuh lebih kayak belajar kehidupan.
Oke. Soalnya kita ya mungkin untuk banyak orang ini kan pertama kali ngerantau gitu ya, apalagi pas Yep, S1 gitu. yep. Jadi dan kita tuh waktu itu kebetulan beasiswanya eh kita tuh nggak dikasih berlebih. Jadi kita dikasihnya hanya 45.000 per bulan. Jadi itu cukup buat makan gitu. Jadi Oh. kalau mau cari tambahan emang harus part-time. Dan Hmm. ya itu kita dia pernah jadi tukang sapu, ngajar bahasa Inggris, jadi macam-macam lah dicobain gitu. Dan itu beneran apa ya, baru ngerasa oh hidup tuh keras ya kayak gitu. Dan apalagi dengan eh, apa ya, kita tuh orang asing, tapi tahu sendiri ya Jepang kan lebih homogen gitu ya. Dan mereka Ya. tuh seperti yang Farid bilang memang sangat disiplin. Jadi kita tuh Hmm. Hmm. dituntut untuk bisa seperti mereka. Padahal kita Oke. sendiri mungkin untuk yang baru ke sini ya nggak paham Ya. culture-nya itu kayak gimana gitu. Culture. Karena banyak hal-hal di Jepang tuh yang unsaid gitu. Apa ya? Jadi Ya, lain ya. Hmm. iya, dan ada istilah di Jepang tuh namanya kukiyomu. Dan itu tuh Apa tuh? artinya kalau secara apa literally itu artinya kayak membaca kuki itu suasana gitu ya. Jadi Suasana. kita tuh dianggap harus bisa ngebaca suasana tanpa ada yang ngomong gitu. Oh. Apa sih yang sebenarnya terjadi, tapi kita tuh harus sadar diri gitu ibaratnya. Kayak tahu diri gitu. Oke, oke, Mm-mm. Dan oke. apa ya, ada sesuatu yang ditanamkan dari bahkan anak-anak masih kecil gitu ya. Ah, Eh, ah. suatu istilah yang namanya meiwaku kakenai. Jadi kita tuh Hmm. nggak mau ngerepotin orang lain. Kalau selama masih bisa Hmm. dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Jadi Ya, itu ya. tuh ini ya tertanam banget, dan mungkin hal itu juga yang bikin kita jadi lebih individualis ya. Maksudnya dalam arti misalnya nih ada orang jatuh di jalan. Pada Hmm. umumnya kayaknya tuh mereka bakal diem aja kalau di Tokyo ya apalagi karena takut overstepping gitu their privacy gitu. Kalau Oh, kita eh oke. ayo apa Daijo Oke, nggak misalnya apa-apa gitu ya ya. gitu, Ah, ayo, ah, gitu. ah. Tapi itu tuh jadi hal ada bagus dan gak bagusnya ya Oke, mungkin. paham, Maksudnya paham, kalau paham, di paham. Indonesia kan ramah banget Langsung. ya orang-orang. Hmm. Mm-mm. Hmm. Tapi Hmm. kalau di sini bisa dibilang mungkin ya itu ya sisi dari nggak mau ngerepotin orang lain Paham, gitu. paham, paham. Oke. Ya mungkin itu ya Kerasa, dan kerasa. Gue jadi paham. mm-mm, Kan gue cuma tahu dulu orang Jepang mandiri, disiplin. mm-mm, Itu kan, anak mm-mm, kecil aja sampai katanya ya, gue kan cuma nonton film ya, Deal ya Maruko-chan yang gue tonton mm-mm. Deal. Itu kan sampai bawa minuman sendiri, Iya, terus bukunya benar-benar. dimasukin ke tas yang kotak gitu deh. Mm-mm. Nggak tahu tuh, kenapa modelnya begitu di Jepang, Bagus ya. kotak gitu, terus pakai topi kan. Itu SD, Ya, apa TK gue nggak paham, tapi itu dari SD. kecil banget. SD ya berarti ya Mm-mm, Deal ya. mm-mm, Itu mm-mm. gila kata gue gitu, maksud gue kayak kenapa ya kayak gitu, ternyata tadi ilmu apa istilahnya dulu yang mandiri dari kecil, apa individu tadi apa Oh, istilahnya. mewaku kakenai maksudnya jangan Betul, oke. Hmm, ngerepotin orang lain benar. jadi. Dan makin gede ada satu ilmu lagi tadi yang kata lu istilahnya apa, dia yang aware dengan situasi gitu apa Oh, sih. yomu. Nah itu Jadi jadi menurut gue membaca suasana. melengkapi tuh ya nggak sih, kecilnya Mm-mm. nggak mau ngerepotin orang, gedenya mungkin dia makin aware dengan situasi gitu ya. Benar, Makanya benar, benar. gue paham nih, jadi paham kan. Gue dulu Mm-mm. cuman sempat tahu sungai bersih di sana, sampai selokan bersih, Mm-mm. terus kayaknya semua mandiri gitu. Ternyata tadi dua itulah kayaknya, itu baru dua yang gue tahu ya. Mungkin kalau gue tinggal di sana lebih banyak lagi deh ya, kayak nilai-nilai yang mungkin orang Jepang tuh pegang sampai tua aja, mereka mandiri deh ya. Entah itu jualan, Benar, entah itu benar banget. bersih-bersih deh ya, dan yang Mm-mm. lainnya gitu. Ini kunci. Nah, gue jadi pengen PhD di Jepang nih gara-gara Dila nih ya kan, terpancing gue, Ayo, tertrigger kalau ayo. bahasa votes ya. Nah, Dil, Iya, iya. ini agak kurang kalau kita nggak bahas figur leader. Oke, nah Mm. gini-gini. Kita masuk ke Ya, sini ya. Mungkin yang tadi ringan-ringannya udah bukan ringan juga sih. Tadi berat juga. Tapi maksud gue, ini kita lebih tajam lagi di bagian ini oke. gini. Gue taunya Bushido, Dil. Tahu kan? Itu semangat samurai ya. Ini gue sotoy banget ya, dilihat tinggal di sana gue yang Eh, ini. Tapi gue tahu itu dulu. Jadi maksudnya semangat itu kan beneran kayak total banget gitu ya. Entah mm-mm. dari semangat keprajuritan atau apa gitu. Tapi mereka tuh kebawa gitu. Nah, maksud gue Dil, pernah nggak dalam 13 tahun ini Dila ngelihat entah itu profesor atau atasan kerja atau figur tokoh masyarakat gitu ya, atau perdana menterinya mungkin ya, atau siapapun lah, terserah Dila gitu ya. Red, Hmm. gue mau pengen cerita figur leader ini karena ini dan ini. Ada nggak Dil kira-kira yang bisa diceritain? Ada, ada.
Mungkin Nah, profesor silakan. kali ya. Oke, gas. Iya, jadi kalau misalnya salah satu keunikan kuliah di Jepang itu, kita itu kalau S1 baru pas tingkat 3 dan 4 itu kita ada yang namanya ZEMI. Jadi ZEMI itu Zemi. kayak seminar, itu Mhm, dilakukan setiap 1 kali sepekan dan itu mhm, untuk semua orang itu harus presentasi tentang progres mereka, baik itu penelitiannya atau tesisnya, disertasinya, mhm, semua pokoknya mhm, harus mhm. eh, harus berprogres gitu. Dan Oke, di Zemi itu karena mungkin kalau Zeminya banyak kan jadi harus nggak setiap minggu ya ya, presentasinya, tapi kan kita ya, harus nyiapin diri dong ya untuk yep. mempresentasikan apa yang kita lakuin dalam seminggu ini gitu. Dan ada saat ini Profesor Dila ya, itu kalau menurut saya keren banget sih. Soalnya kebetulan jadi di bawah agribisnis itu ada beberapa lab-lab kalau Oke. Di Jepang itu kita biasanya Mhm. nanti masuk ke labnya sensei gitu. Sensei itu Sensei. profesor ya. Ya. Dan apa ya, sensei itu yang sangat menentukan nanti kita tuh bisa lulus atau enggak. Pokoknya kelancaran Wow. studi kita tuh sangat Ya, ya, ditentukan oleh sensei kita. ya, ya, Udah ya. gitu. Nah, Sensei Dila yang ini, jadi kita tuh kebanyakan emang mahasiswa asing ya, yang ada di labnya Oh, beliau. oke. Kebanyakan Mhm, orang mhm, asing semua. mhm, Banyak banget negaranya dari Tanzania, Haiti, pokoknya macam-macam. Nah, di situ pun bidangnya macam-macam, penelitiannya macam-macam. Contohnya mhm, misalnya Dila penelitian tentang pemagang dan entrepreneurship mereka di agribisnis gitu, tapi ada juga yang tentang pemakaian AI dalam pembuatan oh, tomat gitu. mhm, Jadi sangat beragam ya, maksudnya ini mhm. banget. Tapi begitu kita presentasi, sensei itu bisa langsung apa ya? Mungkin karena pengalaman ya, langsung tahu kita tuh kekurangannya di mana dan apa yang harus dicari. Itu tuh Ya, ya ya, ampun, maksudnya sampai sekarang walaupun sama sensei yang sekarang tuh udah setahun, ya udah berapa tahun ya, udah 2 tahunan gitu. ya, Cuman ya, ya. masih selalu kagum sama komentar beliau. Dia tuh bisa Hmm. banget ngambil ininya, apa apa yang harus kita lakukan. Blind spotnya deal ya, kira-kira Oh, gitu ya. blank spot. Hmm. Ya, benar. Blank spotnya tuh dia bisa banget gitu. Dan padahal bidangnya macam-macam banget, but dia Oke. tuh bisa nyerap semua informasinya dan langsung satset gitu. Harus Sat, apa yang sat. kita harus Iya, iya, lakuin iya, minggu paham, paham. depan gitu. Oke, Jadi, em, itu sih salah oke. satu Jadi lu mau contoh. bilang kayaknya makin tinggi ilmu tuh dari sosok satu itu aja yang dilap kenal gitu ya. Itu kayaknya sensei kedapet dalam hal melihat validitas riset misalnya gitu ya, Iya. atau eh, strength dari idenya gitu ya, dan akhirnya itu ngebantu kita buat mempertajam, oh ternyata yang jadi fokus gue tuh yang benar belas ini, yang belum ini, kira-kira gitu Ya, Dil ya. benar, benar, benar. Keren, keren banget sih. Oke. Dia, tapi gua doain lancar ya. Dan lu tadi Amin. cerita sebelum kita tag, lu beres kalau insya Allah aman-aman aja nih tahun Iya, depan Dil ya. insya Ya Dil ya, Allah, tahun depan. amin. Oke. Dil, Iya. gue seneng nih ngobrol. Kayaknya tahun lalu kita ngobrol malah cuman traveling, hal-hal kulineran di Jepang, di Votes ya, di Ngabuburit waktu tahun lalu. Tapi ini gue lebih deep lagi dapet, dan bahkan gue jadi paham gitu. Dan cerita lo ini memotivasi gue buat PhD nih. Ayo, Gimananya tapi semangat. gue belum tahu, tapi itu menarik menurut gue karena tuh biasa nih Del, ini gue mungkin baru cerita sama salah satu speaker gue pengen sekolah di Jepang. Itu gue udah cerita, Hmm. Adila juga mungkin udah cerita gitu ya, tapi ini gue berangkatnya ke US dulu, who knows kalau S3-nya di Jepang atau short course mungkin gitu ya. Jadi Iya, gue pengen iya. belajar sebenarnya gitu karena gue seneng sama disiplin. Lu tahu sendiri Del kan, gue Iya, di iya, SMA iya. kayak gimana, dan itu cita-cita gue, mudah-mudahan deh nanti kesampaian ya. Oke Pengalamannya Del. bakal beda banget. Iya, iya, iya. Del, makasih banyak buat Oke, waktunya. Oke, iya, lo sehat-sehat. Salam makasih buat juga. Akira ya. Mm-mm. Happy-happy di sana. Nanti kalau ada kesempatan lain kita ketemu lagi. Oke, Del? Ya, makasih. Sip. Sehat juga. Oke, Del ya. Sayonara ya, Iya, Del ya, kalau bahasa Jepang ya. sayonara. Sayonara. Oke, sampai ketemu dulu. Sampai sekian dulu episode bareng Dila ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.